saya Primanti Dioniki Dian NPM 0227221117, mahasiswi aktif semester 4 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairul Ternate. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Suwito SE MSI AK CSRS CSRA. Proposal penelitian saya ini berjudul Teknologi Penelitian Keuangan, Analisis Etnometodologis Praktik Perbankan Online. Dan poin-poin yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga metode penelitian. Nah, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya. Pada poin pendahuluan yang pertama, saya akan mempresentasikan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Langsung saja kita masuk pada poin yang pertama yaitu latar belakang. Pengelolaan keuangan pribadi telah mengalami transformasi signifikan seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya dalam bentuk layanan online banking. Pentingnya teknologi online banking dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan tren global yang menunjukkan bahwa masyarakat semakin mengandalkan platform digital untuk berbagai aktivitas termasuk pengelolaan keuangan. Misalnya fitur-fitur seperti transfer dana, pembayaran tagihan, dan monitor saldo telah menjadi bagian integral dari kegiatan keuangan sehari-hari bagi banyak individu. Dalam konteks ini, pendekatan etnometodologi menawarkan kerangka analisis yang relevan untuk memahami interaksi manusia dengan teknologi keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut kita masuk pada subpoin pendahuluan yang kedua yaitu rumusan masalah. Dan masalah-masalah yang akan saya jelaskan pada proposal penelitian saya kali ini adalah yang pertama, bagaimana teknologi online banking digunakan dalam pengendalian keuangan individu. Dan yang kedua, bagaimana interaksi sosial terjadi dalam praktik pengelolaan keuangan online. Yang berikut kita masuk pada subpoin pendahuluan yang ketiga atau yang terakhir yaitu tujuan penelitian. Dengan adanya permasalahan di atas, berikut saya akan mempresentasikan tujuan penelitian saya yaitu yang pertama, 1. Memahami peran teknologi dalam pengendalian keuangan individu. Tujuan pertama penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang bagaimana teknologi online banking digunakan oleh individu dalam pengendalian keuangan mereka. Dengan menganalisis praktik pengelolaan keuangan sehari-hari melalui pendekatan etnometodologi, penelitian ini akan mengidentifikasi secara rinci bagaimana fitur-fitur teknologi online banking dipergunakan oleh individu untuk mengelola transaksi keuangan mereka, melakukan perencanaan keuangan, dan menentukan kondisi keuangan mereka secara keseluruhan. Tujuan ini akan memberikan wawasan yang kritik tentang bagaimana teknologi membentuk dan mempengaruhi perilaku keuangan individu dalam konteks digital saat ini. Yang kedua, mengidentifikasi pola transaksi sosial dalam praktik online banking. Tujuan kedua penelitian ini adalah untuk mempelajari dinamika interaksi sosial yang terjadi dalam praktik pengelolaan keuangan online. Dengan menggunakan pendekatan etnometodologi, penelitian ini akan menelusuri bagaimana interaksi antara individu, keluarga, dan mungkin pihak lainnya terjadi dalam konteks penggunaan teknologi online banking. Hal ini meliputi berbagai bagian tugas dalam pengelolaan keuangan nasional antara anggota keluarga tentang prioritas keuangan, serta interaksi antara pengguna dan lembaga keuangan yang terlibat dalam proses online banking. Melalui tujuan ini, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana interaksi sosial berperan dalam membentuk praktik pengelolaan keuangan dalam lingkungan
digital. Berikut masuk pada poin pembahasan yang kedua adalah tinjauan pustaka. Di subpoin tinjauan pustaka yang pertama adalah perkembangan teknologi online banking. Teknologi online banking telah mengalami perkembangan yang pesat dan beberapa dekade terakhir mengubah cara individu mengakses dan mengelola keuangan mereka dengan kemunculan internet dan perkembangan teknologi informasi. Layanan online banking telah menjadi semakin canggih dan terintegrasi, memungkinkan individu untuk melakukan berbagai transaksi keuangan dari kenyamanan rumah mereka atau melalui perangkat seluler mereka. Studi oleh Ahuja dan Gupta 2019 menggambarkan evolusi teknologi online banking dari platform dasar untuk cek saldo hingga solusi yang lebih canggih seperti mobile banking dan aplikasi pembayaran digital. Perkembangan teknologi online banking telah menjadi katalisator utama dalam transformasi cara individu mengelola keuangan mereka. Sejak diperkenalkannya layanan online banking pada awalnya tahun 2090-an, teknologi ini telah mengalami evolusi yang pesat, memperluas cakupan dan ketersediaan bagi masyarakat umum. Awalnya layanan online banking hanya menyediakan fungsi dasar seperti cek saldo dan transfer dana antar rekening, namun dengan kemajuan teknologi informasi dan penetrasi internet yang semakin luas, layanan online banking telah berkembang menjadi platform yang lebih canggih, termasuk aplikasi mobile banking dan solusi pembayaran digital. Penelitian oleh Ahuja dan Gupta 2019 menyoroti perjalanan perkembangan ini, menggambarkan bagaimana teknologi online banking telah berubah dari sekedar alat pengelolaan keuangan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari bagi yang banyak individu. Teknologi online banking tidak hanya memberikan kemudahan aksesibilitas, tetapi juga memperkenalkan bagaimana fitur yang meningkatkan pengalaman penggunaan dalam mengelola keuangan mereka. Dengan aplikasi mobile banking, misalnya, individu dapat mengakses rekening bank mereka dari mana saja dan kapan saja melalui ponsel pintar mereka. Fitur-fitur tambah seperti notifikasi transaksi, pengelompokan pengeluaran, dan alat perencanaan keuangan telah diperkenalkan untuk membantu individu mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif. Dalam pandangan Davis dan Bagosis 2019, teknologi ini tidak hanya menyediakan alat pengendalian praktik, tetapi juga menciptakan lingkungan yang memungkinkan individu untuk lebih aktif terlebih dalam pengelolaan keuangan mereka. Berikut kita masuk pada subpoin tinjauan pustaka yang kedua adalah teori pengendalian keuangan dan teknologi. Teori tentang pengendalian keuangan menyediakan kerangka kerja untuk memahami bagaimana individu mengatur dan mengelola keuangan mereka. Dalam konteks penggunaan teknologi online banking, teori-teori ini memungkinkan kita untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi membantu atau menghambat pengendalian keuangan individu. Menurut David dan Bagosi 2019, teknologi keuangan dapat bertindak sebagai alat pengendalian yang memungkinkan individu untuk membantu dan mengelola keuangan mereka dengan lebih efisien, namun juga dapat memperkenalkan risiko keamanan dan privasi yang perlu diperhatikan. Teori mengendali keuangan menyediakan kerangka kerja yang relevan untuk memahami interaksi antara individu dan teknologi online banking dalam pengelolaan keuangan pribadi. Menurut teori ini, pengendalian keuangan melibatkan proses pemantauan, evolusi, dan regulasi perilaku keuangan individu untuk mencari tujuan keuangan mereka. David dan Bagosi 2019, dalam konteks teknologi online banking, individu menggunakan fitur-fitur seperti notifikasi transaksi, alat perencanaan keuangan, dan pengelompokan pengeluaran
untuk membantu mereka dalam proses pengendalian keuangan. Namun, teori ini juga mengakui bahwa teknologi keuangan dapat mempengaruhi perilaku keuangan individu dengan berbagai cara, baik secara positif maupun negatif. Oleh karena itu, pemahaman tentang bagaimana teknologi online banking berinteraksi dengan teori pengendalian keuangan dapat memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika pengelolaan keuangan dalam era digital ini. Berikut kita masuk pada sub tinjauan pustaka yang ketiga adalah penelitian terdahulu tentang penggunaan online banking dalam konteks etnometodologi. Beberapa penelitian terdahulu telah menggunakan pendekatan etnometodologi untuk mengkaji praktik pengelolaan keuangan individu dalam konteks penggunaan teknologi online banking. Contohnya penelitian oleh Smith dan Johnson 2020 menelusuri interaksi antara anggota keluarga dalam pengelolaan keuangan online, sementara penelitian oleh Brown et al. 2018 memperlihatkan bagaimana individu membuat keputusan keuangan berdasarkan informasi yang diperoleh melalui platform online banking. Tujuan literatur ini menunjukkan relevan dan potensi dari pendekatan etnometodologi dalam memahami praktik keuangan individu dalam konteks teknologi online banking. Penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa pendekatan etnometodologi memberikan wawasan yang berharga tentang praktik pengelolaan keuangan individu dalam konteks penggunaan teknologi online banking. Etnometodologi merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman tentang cara individu memahami dan memberikan arti terhadap dunia mereka sehari-hari melalui analisis interaksi sosial. Smith dan Johnson 2020 dengan menganalisis interaksi langsung antara individu dan teknologi online banking dalam konteks kehidupan sehari-hari. Penelitian etnometodologi dapat mengungkapkan dinamika kompleks dalam praktik pengelolaan keuangan, termasuk bagaimana individu membuat keputusan keuangan, membagi tugas-tugas keuangan dalam keluarga, dan kiribati dalam lembaga keuangan. Berikut masuk pada poin pembahasan yang ketiga atau yang terakhir dalam metode penelitian. Dan berikutnya kita masuk juga pada subpoin metode penelitian yang pertama, yaitu pendekatan penelitian. Kegiatan penelitian ini menggunakan pendekatan etnometodologi untuk menganalisis praktik pengelolaan keuangan individu dalam konteks penggunaan teknologi online banking. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk memahami bagaimana individu memberikan arti terhadap teknologi online banking dalam kehidupan sehari-hari mereka dan bagaimana interaksi sosial terjadi dalam konteks penggunaan teknologi keuangan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan etnometodologi, sebuah pendekatan kualitatif yang berfokus pada pemahaman tentang bagaimana individu memberikan arti terhadap dunia mereka sehari-hari melalui analisis interaksi sosial grafik. Pada tahun 1997, dalam konteks penelitian ini, pendekatan etnometodologi digunakan untuk memahami praktik pengelolaan keuangan individu dan dinamika interaksi sosial yang terjadi dalam penggunaan teknologi online banking. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami makna yang diberikan oleh individu terhadap teknologi online banking dalam kehidupan sehari-hari mereka, serta bagaimana interaksi sosial membentuk dan dipengaruhi oleh penggunaan teknologi keuangan tersebut. Berikut kita masuk pada subpoin metode penelitian yang kedua, yaitu desain penelitian. Di dalam desain penelitian terdapat ada beberapa subpoin yang tercantum, yaitu yang pertama, lokasi penelitian.
Penelitian ini akan dilakukan di wilayah perkotaan yang memiliki tingkat penetrasi teknologi online banking yang tinggi. Wilayah perkotaan dipilih karena biasanya memiliki aksesibilitas yang lebih baik terhadap infrastruktur teknologi dan mungkin menampilkan variasi yang lebih besar dalam praktik pengelolaan keuangan individu. Yang kedua, partisipan penelitian akan dipilih melalui teknik proporsive sampling kriteria inklusi yang mencakup individu yang aktif mengungkapkan layanan online banking untuk pengelolaan keuangan pribadi mereka. Demografi seperti usia, pendapatan, dan tingkat pendidikan akan dipertimbangkan untuk memastikan keberagaman dalam sampel partisipan. Yang ketiga, pengumpulan data. Data akan dikumpulkan melalui observasi partisipan dan wawancara mendalam observasi dan dilakukan secara langsung pada interaksi individu dengan platform online banking, baik melalui perangkat komputer maupun perangkat seluler mereka. Catatan lapangan akan dicatat selama observasi untuk mencatat detail-detail penting. Wawancara mendalam akan dilakukan setelah sesi observasi yang mendapat pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik pengelolaan keuangan individu dan dinamika interaksi sosial yang terlibat dalam penggunaan teknologi online banking. Selanjutnya, pada subpoin metode penelitian yang ketiga yaitu prosedur penelitian. Ada beberapa subpoin dalam prosedur penelitian, yaitu yang pertama, observasi partisipatif. Observasi partisipatif akan dilakukan dengan mendokumentasikan secara langsung interaksi individu dengan teknologi online banking. Penelitian akan menyaksikan dan mencatat aktivitas penggunaan platform offline banking oleh partisipan baik melalui perangkat komputer maupun perangkat seluler mereka. Observasi ini akan memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung bagaimana individu mengakses fitur-fitur online banking, melakukan transaksi, dan berinteraksi dengan antarmuka pengguna. Yang kedua, wawancara mendalam. Setelah sesi observasi, wawancara mendalam akan dilakukan dengan partisipan untuk mendapat pemahaman yang lebih dalam tentang praktik pengelolaan keuangan individu dan dinamika interaksi sosial. Wawancara yang dilakukan secara resmi struktur dengan penelitian mengajukan pertanyaan yang terkait dengan pengalaman penggunaan teknologi online banking, keputusan keuangan, dan interaksi sosial terkait dengan pengelolaan keuangan. Wawancara akan direkam untuk kemudian ditranskripsikan dan dianalisis lebih lanjut. Yang ketiga, analisis data. Data yang dikumpulkan melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematis transkripsi. Wawancara akan dikodekan dan tema-tema utama akan didefinisikan dari data analisis. Tetap akan memungkinkan peneliti untuk mengendali pola-pola yang muncul dalam praktik pengelolaan keuangan individu dan dinamika interaksi sosial dalam konteks penggunaan teknologi online banking. Yang keempat, verifikasi data. Untuk memastikan keakurat dan fasilitas data, hasil analisis akan divalidasi melalui proses triangulasi. Ini mungkin melibatkan verifikasi temuan dengan partisipan lain dengan data tambahan yang diperoleh dari sumber lain, seperti catatan transaksi online banking atau observasi ulang. Selanjutnya, pada subpoin metode penelitian yang keempat yaitu analisis data. Ada beberapa subpoin dalam analisis data. Yang pertama, transkripsi. Setelah pengumpulan data selesai, wawancara mendalam akan ditranskripsikan secara verbatim. Proses transkripsi ini memungkinkan peneliti untuk memiliki catatan tertulis yang lengkap dari semua percakapan dengan partisipan. Transkripsi akan dilakukan dengan cermat untuk memastikan akurasi dan keakuratan isi dari data wawancara. Yang kedua, pengkodean. Setelah transkripsi selesai,
selesai, data akan dikodekan menggunakan pendekatan analisis tematis. Pengkodean akan dilakukan dengan mencari pola-pola kategori atau tema-tema yang muncul secara berulang dalam data. Kode-kode ini akan diberikan kepada segmen-segmen data yang relevan seperti kutipan dari wawancara atau catatan observasi. Yang ketiga, analisis tematis. Data yang dikodekan akan dianalisis secara tematis untuk mengidentifikasikan tema-tema utama yang muncul dalam praktik pengelolaan keuangan individu dan dinamika interaksi sosial dalam konteks penggunaan teknologi online banking. Analisis akan melibatkan pengelompokan kode-kode ke dalam tema-tema yang lebih besar yang kemungkinan akan dianalisis lebih lanjut untuk memahami makna dan implikasikannya. Yang keempat, interpretasi. Setelah tema-tema utama diidentifikasikan, peneliti akan mengidentifikasikan temuan-temuan tersebut untuk menyusun narasi yang koheren tentang praktik pengelolaan keuangan individu dan dinamika interaksi sosial yang terlibat dalam penggunaan teknologi online banking. Interpretasi ini akan didasarkan pada analisis mendalam terdapat data dan akan memberikan wawancara dan mendalam tentang fenomena yang diteliti. Selanjutnya, pada subpoin metode penelitian yang kelima yaitu etika penelitian. Penelitian ini akan mematuhi semua prinsip etika penelitian, termasuk mendapatkan persetujuan informasi dari partisipan, menjaga kerahasiaan data, dan memastikan bahwa partisipan tidak mengalami kerugian atau bahaya selama atau setelah penelitian. Berikut subpoin metode penelitian terakhir atau yang keenam yaitu validitas dan reliabilitas. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, langkah-langkah akan diambil untuk minimalkan bias penelitian, seperti memilih partisipan yang representatif, menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan dan analisis data, seperti melakukan verifikasi data melalui wawancara ulang dengan beberapa partisipan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya mohon maaf. Assalamualaikum dan shalom.